Halo Sobat EKG, gimana kabarnya? Gue berharap sobat semua dalam keadaan sehat walafiat dan terus semangat dalam menggapai mimpi. Seperti biasa sebelum gue lanjut, buat lo yang belum subscribe channel gila ini, subscribe dulu. Tujuannya jujur agar gue makin terus bisa semangat dalam mengupdate video yang semoga bisa bermanfaat buat sobat semua. Dan buat lo yang subscribe channel ini, gue doakan agar semua keinginan lo segera terwujud. Amin. Sobat EKG, kenapa ya mood atau pikiran kita tuh sering berubah? Ya, kalau makin semangat sih asik-asik aja ya. Tapi kalau lagi semangatnya kita melakukan ritual afirmasi agar goal kita bisa terwujud, tiba-tiba kita ngeblank terus energi kita melemah. Wah, bisa gawat itu. Ya, tapi gue bilang wajar sih ya. Namanya manusia. Setiap harinya kita nggak pernah berhenti berpikir. Makanya kalau dalam yoga, pikiran itu diibaratkan monyet. Dia lari ke sana, lari ke sini. Susah ditangkap, apalagi susah dikandangin. Sobat EKG, kali ini gue mau kasih tips dan setelan gue agar apa yang lu afirmasikan itu tetap berada dalam jalurnya dengan energi yang terus bertahan, bahkan harusnya energinya makin kuat. Tapi sebelumnya, gue mau disclaimer dulu ya, karena apa yang akan gue jelaskan di sini tidak dengan maksud menyinggung atau menyudutkan agama dan keyakinan yang berlaku di society khususnya di Indonesia. Oke, kita berangkat. Berdasarkan pengalaman gue, ya dalam hidup kita punya yang namanya belief system. Apa itu? Ya gampang sih penjelasannya. Belief system adalah sebuah keyakinan yang dimiliki setiap manusia dalam menentukan arah hidupnya. Udah gitu aja, nggak usah panjang-panjang. Berarti sebenarnya belief system setiap orang itu bisa berbeda-beda. Dan bijaknya, kita harus menghargai setiap belief system yang berbeda-beda. Karena ya nggak tahu kenapa ya, gue sering sekali menemukan perdebatan sengit di urusan ini. Karena beda belief system, akhirnya berdebat. Berkali-kali gue selalu bilang sama Sobat EKG, tugas kita ya cari setelan kita masing-masing. Kalau misalnya di gua bisa berhasil ini, belum tentu di tempat lain juga bisa berhasil. Tapi kita cari terus mana yang pas. Yang penting lo nggak ngerugin orang lain, titik. Nah sebenarnya ketika kita sedang melakukan ritual manifestasi ya, entah itu dengan cara afirmasi, pakai vision board, scripting, audio, loa, vibrasi, dan lain-lain, itu sebetulnya kita sudah masuk ke area spiritual. Dan seharusnya, bukan di psikologi lagi Sobat EKG. Jadi nasib itu perlu keyakinan, bukan rasa percaya yang logikanya dihubung-hubungin atau dicocok logiin. Sekali lagi, nasib itu perlu keyakinan, bukan rasa percaya yang logikanya dihubung-hubungin. Itu menurut gua. Jadi sebenarnya kalau lu pengen merubah nasib dan dalam proses mewujudkan apa yang lu inginkan, lu harus menggunakan dimensi spiritual. Lu harus berani meletakkannya di sana sampai itu menjadi belief system lo. Dan gue yakin itu nggak akan goyang. Kenapa? Karena lu nggak akan punya alasan logika lagi. Alasannya sesimpel itu. Yang membuat proses ritual manifestasi lu itu jadi lemah atau naik turun itu cuma satu alasannya. Lu overthinking. Jadi keyakinan lu drop ke level percaya. Dimana percaya adalah berada di level psikologi. Selesai udah. Nah gue akan cerita sedikit ya pengalaman gue yang gue alamin sendiri. Tapi gue yakin Sobat EKG juga kayaknya pernah ngalamin ini dulu. Jadi dulu waktu gue duduk di bangku SD, gue mau sekolah kira-kira jam 6 pagi ya. Gue terlambat tuh sekolah. Kalau gue sampai di sekolah ya mungkin sekitar jam 6:30 karena butuh setengah jam sampai di sekolah gue. Dan saat itu sekolah gue itu masuk jam 6:15. Nah tapi saat itu udah gue mau terlambat, itu gue kebelet mau buang air besar. Gak berapa lama bokap gue nanyain, kenapa kamu? Terus gue bilang, wah mules nih pak. Nah kamu ambil aja itu, kata dia. Itu ada batu tuh di depan teras, kamu kantongin aja. Nah kalau kamu kantongin batu itu, kamu bawa ke sekolah, itu dijamin kamu gak akan mules. Karena itu yang bilang bokap gua, ya gua ambil dan gua kantongin itu batu. Dan selama perjalanan itu gua pegang batunya, gua jalan kaki ya ke sekolah karena itu nggak jauh dari rumah gua. Jadi gua jalan kaki sambil megangin batu di kantong gua. Dan anehnya Sobat TKG, rasa mules gua itu hilang loh. Bahkan sampai di sekolah pun gua nggak perlu ke WC lagi. Nah terus itu apaan? Penipuan itu. Bego banget ya. Gua mau dikibulin sama bokap gua. Hah? Tapi itu berhasil. Berarti bokap gua nggak nipu dong. Sobat EKG, sekali lagi, kalau goalnya berhasil dan lu nggak ngerugin orang, so what? Ngapain lu pikirin lagi prosesnya? Nah itu adalah salah satu belief system yang terbukti dan itu jos buat gua.
Mungkin orang lain akan menganggap itu konyol. Wah, itu mah tolol, nggak ada hubungannya, kebetulan, masalah psikis aja, efek placebo, bahkan ada yang bilang itu penipuan. Buat gua bodo amat, toh nyatanya gua selamat nggak berak di celana dan gua nggak merugikan orang lain. Selesai. Kenapa batu itu bisa membantu gua untuk menahan boker? Penjelasannya nggak ada, mau dipikir sampai kapanpun juga nggak ada. Kecuali ya karena gua langsung meletakkan keyakinan gua lompat ke dimensi spiritual. Kalau gua masih bertanya-tanya pakai mikir dan logika, kok batu bisa ya bikin gua nggak mules, apa hubungannya? Gua pasti udah kepicirit di celana. Ya, hal kayak gini juga banyak diaplikasikan di masalah kesehatan manusia. Sekali lagi gue disclaimer ya, karena mungkin dalam konsep agama ini bisa menjadi setelan atau cara yang salah. Sobat EKG, itu sebabnya di kunci loa kita nggak boleh nanya dua hal, kapan dan gimana caranya. Makanya biar keyakinan lu nggak naik turun, lu harus meletakkannya di level spiritual. Sampai hari ini aja nggak ada yang bisa menjelaskan eksperimennya Dr. Masaru Emoto. Dibilang air punya memori, ada vibrasi, frekuensi, dan lain-lain. Padahal buktinya jelas-jelas ada. Berarti spiritual level itu benar-benar ada. Coba deh Sobat IKG nonton lagi video gue soal temen gue yang dapat mobil Innova. Atau Anto sales mobil yang punya showroom mobil. Jelaskan itu dengan logika, nggak akan nyambung. Dan biasanya orang yang sok cerdas, dia akan menghubungkan atau mencocok logikan dengan, oh itu kan karena dia begini, karena begini. Dia ketemu sama orang Jerman dan dia kerja keras. Ya menurut gua sih itu terlalu sombong juga. So Sobat IKG, kita adalah apa yang kita afirmasikan. Kita adalah apa yang kita pikirkan. Sobat EKG, dunia ini terlalu luas buat kita observasi. Makanya setelan manusia bisa beda-beda. Pada intinya, gue mau ingetin sobat semua, afirmasi dan keyakinan lu gak akan pernah patah atau melemah energinya kalau lu meletakkannya di level spiritual. Gak usah banyak alasan dan tanya-tanya, sikat aja. Mau lu apa, persetan itu dengan how dan when. Taruh dulu, berani naruh dulu, nanti juga ketemu jalannya. Ayo Sobat EKG, semangat ya. Karena sebenarnya dari dulu kita gak pernah ditipu sama guru SD kita ketika mereka bilang, hey, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Gila kali. Demikian Sobat EKG, afirmasikan keinginan lo, palsukan sampai terjadi karena itu juga adalah setelan spiritual. Semangat terus ya. Salam dari gua, emang kudu gila.